Arsène Lupin adalah karakter fiksi ciptaan penulis asal Prancis, Maurice Leblanc. Pencuri yang lihai dan ahli menyamar ini pertama kali muncul pada cerita pendek di majalah Jessais Stout pada tahun 1905. Lupin sudah menjadi salah satu karakter fiksi klasik ikonik yang diadaptasi ke berbagai hiburan budaya pop modern. Kali ini kita akan melihat versi lain dari Arsène Lupin dalam Netflix Original Series, Lupin yang dibintangi oleh Omar Sy. Kali ini karakter bernama Asane Diop meminjam persona Lupin untuk balas dendam akan kematian ayahnya. Novel Lupin menjadi kado terakhir dari sang ayah yang memberikan inspirasi pada Asane untuk menjalankan aksinya. Lebih dari sekedar mencuri untuk mengejar materi, atau sekedar bermain dengan pihak berwenang, ada urusan personal yang menjadi motivasi Asane Diop sebagai Lupin. Tak kalah dengan Sherlock Holmes, Arsène Lupin juga telah banyak diadaptasi sebagai serial. Mulai dari serial animasi Jepang Lupin III, 1967, hingga serial drama romcom Daughter of Lupin, 2019. Pada setiap karya yang mengadaptasi Lupin, kita melihat banyak orang identitas asli yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Sebagai ahli menyamar, Arsène Lupin sendiri bisa jadi tak pernah menjadi lahir dari seseorang, merupakan nama karangan yang akhirnya dipinjam oleh banyak orang dengan karakteristik yang sama. Asane Diop sendiri merupakan seorang ayah, pasangan, dan anak yang masih menyimpan dendam dari masa lalu. Ia meminjam nama Lupin untuk mengelabui dan memberi pelajaran pada setiap orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Di musim ketiga, Diop memilih menyelinap ke Museum Louvre dengan penjagaan ketat. Dan ia memilih untuk merampok kalung berlian Marie Antoinette yang selain bernilai sejarah, juga dihargai sangat tinggi. Ia merampok bukan untuk mendapatkan uang dalam jumlah sangat besar. Ia melakukannya karena ingin membalaskan dendam atas kematiannya ayahnya yang difitnah. Selama 25 tahun, Diop hidup dalam trauma atas apa yang menimpa ayahnya. Kelak ketika ia dewasa, ia mulai memahami apa yang sesungguhnya terjadi, mencari kebenaran di balik peristiwa di masa lalu itu dan mencari keadilan untuk almarhum ayahnya. Alasan yang disebut terakhir yang mungkin membuat aksi-aksi Diop terasa heroik. Kita yang tak pernah mengenal karakter fiksi Arsène Lupin paling tidak terbantu dari latar belakang Diop dengan segala traumanya. Kita merasa Diop mewakili mereka yang pernah dibungkam oleh kekuasaan dan kekayaan. Kita merasa Diop berjuang untuk sebuah hal yang sangat prinsipil, kehormatan ayahnya. Meski ayahnya sudah tiada, ia merasa harus membersihkan nama ayahnya. Agar paling tidak anaknya tahu bahwa kakeknya bukanlah seorang penjahat sebagaimana yang didengung-dengungkan sebelumnya. Penonton mengenal Omar Sy dari film The Intouchables rilisan tahun 2011. Selama 112 menit kita begitu terhibur dengan persahabatan tak biasa antara seorang bangsawan lumpuh dengan seorang pengangguran. Pelan-pelan kita melihat keduanya saling mengenal satu sama lain, keduanya membuka hati satu sama lain dan setelahnya keduanya mulai melakukan kegilaan demi kegilaan bersama. Dan salah satu faktor krusial yang membuat The Intouchables menyentuh hati banyak penonton adalah berkat reaksi kimiawi yang sungguh asyik antara François Cluzet yang bermain sebagai bangsawan, dan Omar Sy sebagai si pengangguran. Dan 6 tahun setelahnya The Intouchables dibuat ulang oleh Hollywood menjadi film berjudul The Upside. Dari The Intouchables kita melihat seorang bintang baru lahir. Perawakannya yang tinggi besar namun dengan senyum dan karisma yang susah disembunyikan membuat Omar Sy lantas menjadi pilihan paling tepat untuk menjadi seorang pencuri ulung bernama Asane Diop. Dalam beragam aksinya, Omar seringkali memperlihatkan aksi-aksi menakjubkan yang tak kalah lihai dari apa yang dipertunjukkan oleh James Bond di sejumlah filmnya. Dan melalui karakter Asane Diop, Omar juga masih memperlihatkan karakter multidimensi dan membuatnya karakternya jauh dari kata mekanis. Si pencuri ternyata punya istri dan anak yang kelak membuatnya kesulitan ketika ia memutuskan untuk menghilang dari Paris. Dalam musim ketiga yang sudah tayang di Netflix sejak 5 Oktober lalu, kita melihat Asane yang tersiksa karena harus terpisah jauh dari anak dan istrinya. Dan akhirnya ia punya ide gila, membujuk keluarganya agar mau pindah dari Paris ke kota lain dan memulai hidup baru. Salah satu elemen paling menarik dari serial Lupin bisa jadi adalah tentang bagaimana hubungan Asane dengan ayahnya dan kelak hubungan Asane dengan putranya sendiri.
Tiga generasi dengan masalah berbeda di zaman yang berbeda. Asani Diop ada di tengah-tengah hubungan yang rumit ini. Ia tak begitu mengenal ayahnya, namun ia rela melakukan apapun demi menjaga kehormatan ayahnya. Sementara putranya sendiri pun tak mengenalnya dengan utuh karena persoalan jarak. Dan Diop tak ingin ia mengulang kesalahan yang dilakukan ayahnya. Ia ingin hidup dekat dengan putranya dan bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya. Tapi keinginan Diop memang tak sederhana. Di atas kertas, keinginan itu terasa mudah diwujudkan. Tapi Diop bukan sosok ayah biasa. Ia menjadi buronan yang dicari polisi dari segala penjuru. Dan dengan aksi-aksi yang dilakukannya, otomatis ia punya banyak musuh terutama dari masa lalunya. Tak peduli seberapa kuat keinginannya untuk memperbaiki hidupnya ke arah yang lebih baik, masa lalu itu akan terus memburu dan menghantuinya. Dan pertaruhannya jelas, hidupnya sendiri atau hidup anak dan istrinya. Sepanjang masa kanak-kanaknya, Diop mungkin tak pernah berpikir bahwa hidup terasa tak adil baginya. Seiring berjalannya waktu, ia tahu ayahnya mengalami ketidakadilan itu. Ayahnya yang menjadi buronan kasus pencurian ditangkap tanpa pernah diadili atas kesalahannya. Barulah kita tahu bahwa ada keluarga kaya raya bekerja sama dengan kepolisian untuk menghancurkan hidup Diop sekeluarga.